Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya anak-anak semuanya sudah sangat rindu ya untuk bertemu dengan teman-temanmu, untuk bisa beribadah seperti biasanya di tempat sekolah minggu kita. Tetapi untuk sementara ini kita belum bisa bersama-sama beribadah di tempat seperti biasanya, di tempat sekolah minggu kita. Siapa yang tahu ya, ada apa? Betul sekali. Ini semuanya karena apa adik-adik? Karena sementara ini di negara kita sedang terjangkit wabah pandemi virus COVID-19. Tidak hanya di negara kita adik-adik semuanya, tetapi di seluruh dunia. Jadi pada saat ini kita harus tetap tinggal di rumah. Artinya apa? Kita belajar di rumah, beribadah di rumah, tentunya bisa bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan orang tua kita, ayah ibu kita, eyang kita, nenek kita, kakak dan adik kita. Untuk sementara ini, di dalam masa-masa kita tinggal di rumah, kita akan beribadah di rumah. Nanti Bapak Ibu guru, kakak-kakak remaja akan memandu adik semuanya beribadah di rumah kita. Oke? Iya, tetap semangat ya adik-adik ya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan tetap memuji Tuhan walaupun di rumah, walaupun di sekolah minggu, walaupun pada saat pagi, pada saat siang, pada saat malam, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Anak-anak semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Anak-anak yang masih kecil, yang masih PAUD, ayo Gisel berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan bersuka cita semuanya, bernyanyi bersama, ditemani dengan orang tua di rumah sambil bertepuk tangan. Oke? Semuanya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan awali dulu dengan berdoa kepada Tuhan supaya kita semuanya dimampukan di dalam mendengarkan firman Tuhan.
Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami pada hari ini dalam keadaan sehat. Engkau berikan waktu kami untuk kami boleh menikmati hari baru pada hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu, kami semuanya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin, Engkau dampingi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan Tuhan, waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku semuanya, ayo anak-anak yang sudah kelas besar, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau buka Alkitabnya, diambil dari Injil Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo adik-adik sudah siap ya? Kalau sudah ketemu semuanya, akan Ibu bacakan dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan judul berikut, Yesus memberi makan 5.000 orang. Inilah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak tentu sudah sering mendengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Pada saat ini kita akan lebih jelas lagi, kita akan melihat film tentang mujizat Tuhan Yesus ketika memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ayo semuanya duduk yang manis. Kita akan persiapkan hati kita akan melihat videonya. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea.
atau Danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah Nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Gimana anak-anakku semuanya? Semuanya tadi sudah melihat filmnya? Film tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberikan makan. Berapa orang anak-anak tadi? Iya benar, 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayo anak-anak semuanya, setelah anak-anak melihat film juga mendengarkan firman
Ayo, siapa yang berani menjawab? Iya, yang pertama anak-anakku semuanya. Tadi anak-anak melihat bahwa ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bekal dari anak kecil itu, adik-adik ketahui semuanya tadi. Anak kecil itu mau memberikan roti yang jumlahnya 5 dan ikan 2 tadi untuk Tuhan Yesus pakai untuk memberi makan 5.000 orang. Ayo, anak-anak bisa belajar tentang apa dari anak yang kecil tadi? Iya, anak-anak harus belajar dari anak-anak kecil tadi bahwa anak-anak tidak boleh pelit. Ayo, siapa yang sering pelit di rumah? Adiknya minta tidak dikasih, ayo. Iya, tidak ada ya anak-anak ya. Jadi saat ini tadi kita belajar yang pertama tentang kita harus tidak pelit, harus murah hati kepada siapapun. Anak-anak kecil dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lah, anak-anakku sekalian di rumah juga bisa melakukan itu. Anak-anak bisa memberikan yang anak-anak punya, diberikan di tetangga, di teman-teman anak-anakku semuanya yang kesulitan. Apalagi pada saat pandemi virus COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang kesulitan makan. Untuk itu, anak-anak bisa ambil bagian untuk memberi bantuan, berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu yang kedua, anak-anak harus berbagi ya, berbagi, memberikan yang anak-anak punya kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke? Oke, anak-anak sudah jelas semuanya tentang cerita tadi? Iya. Untuk itu, saat ini kita mau bernyanyi sambil memberikan persembahan. Kita mau nyanyikan lagu adik-adik. Anak-anak tahu? Udah hafal kan di rumah? 5 roti dan 2 ikan. Kita mau menyanyikan lagu ini di rumah kalian masing-masing, didampingi orang tua, didampingi adik dan kakak sambil memberikan persembahan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berpersembahan. Setelah itu, kita akan akhiri ibadah anak pada minggu hari ini. Kita akan berdoa. Tetapi ada pesan lagi satu dari Ibu Ati, adalah bahwa kita tidak boleh membuang sisa-sisa makanan. Kita tadi sudah belajar, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk
mengumpulkan sisa-sisa makanannya, dan ada sisa 12 keranjang. Kita diajari Tuhan, anak-anak ketika makan, kalau tidak habis, tidak boleh membuang sembarangan, ya. Oke? Iya, kita mau akhiri ibadah anak pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bu Ati hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang boleh Allah berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang boleh Allah berikan kepada kami semuanya. Tuhan mengajari kami untuk kami boleh berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kau ajari kami juga Tuhan untuk tidak pelit dan murah hati kepada orang lain. Tuhan Yesus, Engkau juga telah Tuhan beri kesempatan untuk belajar berpersembahan. Mari Tuhan, Tuhan berkati dan kuduskan persembahan kami sehingga boleh bermanfaat untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kalau pada saat ibadah awal, pertengahan, dan akhirnya ini ada banyak dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Anak-anakku sekalian, ibadah anak minggu pagi hari ini telah selesai. Kita akan bertemu ibadah anak pada minggu depan dengan guru-guru sekolah minggu yang lain, dengan kakak-kakak remaja yang lain yang akan memandu anak-anak semuanya untuk ibadah di rumah. Pesan Bu Ati, tetap tinggal di rumah biar badan sehat.